Bertemu kembali dengan saya Mardiana, SPD MPD, dan mata kuliah kita yaitu mata kuliah pekerjaan sosial. Dan untuk hari ini, pokok bahasan kita tentang kisi-kisi soal UAS mata kuliah pekerjaan sosial dengan level berpikir C3 dan C4 ya. Dan untuk semester ini, kita telah membahas tentang beberapa pokok bahasan ya. Baik itu dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang terakhir. Nah, adapun beberapa pokok bahasan tersebut bisa dilihat di layar ya, tentang konsepsi pekerja dan pekerjaan sosial, lalu tentang pengetahuan dan keterampilan pekerjaan sosial, kecenderungan praktik pekerjaan sosial, dan seterusnya hingga pokok bahasan yang ke-12. Nah, dari pokok bahasan ini kita akan mengambil beberapa bagian untuk kisi-kisi soal untuk UASnya ya. Dan silahkan menyimak supaya dipelajari untuk persiapan UASnya. Baik. Yang pertama tentang pengetahuan dan keterampilan pekerjaan sosial ya. Jadi nanti kalian akan pelajari tentang keterampilan aktif listening dan dalam skenario ketika klien merasa tidak dipercaya oleh keluarga dan klien tersebut datang meminta bantuan kepada kalian sebagai pekerja sosial begitu ya. Bagaimana sih gitu ya cara menerapkannya begitu ya. Pekerjaan sosial itu dapat menggunakan aktif listening ya dengan menunjukkan perhatian penuh ya, lalu mengulangi inti pernyataan klien. Misalnya Anda merasa keluarga tidak lagi mempercayai Anda atau memberi respon empati dan menghindari interupsi. Nah, setelah klien merasa didengar atau pekerja sosial dapat menggali lebih dalam sumber konflik ya dan kebutuhan klien gitu. Jadi kita telah mempelajari beberapa pekerjaan sosial kemarin ya, beberapa pokok bahasan, dan untuk kali ini kalian sendiri yang akan mempraktikkannya begitu, baik itu kalian sebagai pendidik atau kalian sebagai pekerja sosial di dinas sosial misalnya begitu ya gitu. Jadi bagaimana cara menerapkan keterampilan aktif listening dalam skenario. Jadi ketika kalian atau peserta didik kalian merasa tidak dipercaya oleh keluarganya, lalu mereka meminta bantuan kepada kalian begitu ya. Bagaimana caranya begitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua ya tentang kecenderungan praktik pekerjaan sosial. Nah, jadi di sini nanti kalian akan memberikan contoh ya penerapan pendekatan strike based praktik untuk remaja yang sering absen dalam program pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat begitu ya. Gitu. Jadi bagaimana sih gitu ya cara penerapan pendekatan strike based praktik ya untuk secara khusus untuk remaja. Jadi pekerja sosial itu mengidentifikasikan kekuatan remaja begitu ya. Jadi nantinya akan mengidentifikasi kekuatan remaja misalnya keterampilan seni begitu ya. Jadi dan motivasi untuk bekerja juga gitu ya. Lalu intervensi difokuskan pada memperkuat minat tersebut begitu ya. Jadi misalnya dia lebih senang di bidang seni ya diperkuat
diperkuat, dipertajam di bidang seni ya, atau di bidang olahraga begitu ya, bisa ya. Lalu seperti menghubungkan eh, remaja dengan pelatihan seni juga bisa seperti itu ya, dan aktivitas produktif lainnya ya. Jadi pendekatan ini membuat remaja itu merasa dihargai dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam program yang kita kerjakan. Misalnya dalam di sekolah program ekskul gitu ya, misalnya ya, atau di masyarakat begitu. Program apa yang kalian sudah rencanakan bisa mereka kerjakan dengan baik ketika kalian apa namanya eh, mengidentifikasikan kekuatan-kekuatan atau hal-hal yang berkaitan dengan minat mereka begitu ya. Oke, selanjutnya pembahasan tentang proses praktik atau asesmen dan diagnosis ya. Jadi nanti kalian akan mempelajari atau menunjukkan langkah-langkah asesmen awal ya pada saat kasus ibu tunggal misalnya yang mengalami stres berat akibat masalah ekonomi dan pengasuhan misalnya ya. Jadi bagaimana sih asesmen awalnya begitu ya. Jadi nanti kalian akan mendeskripsikan ya atau menunjukkan ya bagaimana menangani masalah tentang ibu yang mengalami stres berat akibat masalah ekonomi dan pengasuhan begitu ya. Jadi karena masalah yang ada di masyarakat itu kan beragam begitu ya. Ada yang berkaitan dengan remaja, ada yang berkaitan dengan orang dewasa, orang yang punya anak atau seorang ibu begitu ya. Ada yang berkaitan dengan orang tua begitu. Nah, jadi pekerja sosial melakukan pengumpulan data. Nah, itu yang dilakukan pertama ya, melakukan pengumpulan data atau wawancara gitu, atau observasi ya. Lalu mengidentifikasi kebutuhan ya, dukungan ekonomi, akses layanan anak begitu ya. Itu hal-hal yang perlu ditanyakan. Lalu memetakan sumber daya yang dimiliki ibu ya. Jadi serta merumuskan masalah utama seperti tekanan psikologisnya seperti apa dan beban pengasuhan itu seperti apa. Apakah hanya ibu terus yang mengasuh anaknya atau ada pihak lain, keluarga atau suami begitu ya. Nah, jadi nanti hasilnya akan menjadi dasar diagnosis sosial ya terhadap klien tersebut atau masyarakat tersebut begitu ya. Tuh, sehingga ketika kita memahami masalahnya maka kita akan setidaknya punya dasar untuk mengatasi masalah seseorang begitu. Setelah kita memahami masalah dari orang tersebut begitu ya. Oke. Berkaitan dengan pembahasan pendekatan intervensi ya individu dan keluarga begitu. Nanti kalian akan pelajari tentang bagaimana sih menerapkan intervensi tingkat keluarga ya pada kasus konflik antara orang tua dan anak yang sering berargumen mengenai penggunaan gadget ya, terutama di alami oleh anak-anak zaman sekarang begitu ya. Jadi masalah gadget ini tidak asing lagi, seringkali mempengaruhi komunikasi atau konflik antara orang tua dan anak. Nah, yang harus dilakukan yaitu intervensi ya, yang dilakukan dengan mengadakan sesi keluarga begitu ya, atau mendorong komunikasi terbuka, menetapkan aturan penggunaan gadget bersama-sama begitu ya. Jadi lalu membantu keluarga memahami kebutuhan satu sama lain. Jadi kadang-kadang orang tua itu kan kadang-kadang selalu merasa karena dia tua lalu dia beranggapan bahwa dia yang selalu benar begitu. Tapi di sini kita harus menjadi pihak penengah antara orang tua dan anak begitu ya. Jadi orang tua juga harus memahami kebutuhan anak. Bisa jadi mungkin handphonenya untuk kebutuhan belajar dan lain sebagainya begitu ya. Nah,
Lalu pekerja sosial juga harus memfasilitasi dialog dan memberikan strategi komunikasi yang sehat. Jadi kita sebagai orang yang sebagai pihak tengah akan memberikan informasi yang baik begitu kepada peserta didik kita atau klien kita, baik itu orang tua ataupun murid begitu ya. Oke, selanjutnya yang 5 ya, teknik intervensi behavioral. Nah, jadi nanti kalian akan pelajari dan bagaimana cara menjelaskan positif reinforcement dapat digunakan untuk mengurangi perilaku terlambat hadir pada peserta program pendidikan masyarakat misalnya ya. Gitu. Jadi nanti caranya adalah pekerja sosial itu memberikan penghargaan, pujian, poin ya atau insentif sederhana setiap kali peserta hadir tepat waktu. Nah, itu akan mendorong dia untuk bisa merasa bahwa yang dia lakukan itu positif dan ketika dihargai oleh orang lain maka dia akan merasa senang dan dia akan melanjutkan hal-hal yang positif tersebut melakukan sehingga terjadi perubahan perilaku pada anak tersebut ya. Lalu penguatan positif ini meningkatkan kemungkinan peserta mengulang perilaku hadir tepat waktu jadinya seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Oke. Selanjutnya tentang proses praktik ya, relasi dan interview pertolongan begitu ya. Jadi nanti kalian akan pelajari atau analisis hambatan ya. Hambatan yang dapat muncul saat pekerja sosial itu membangun hubungan pertolongan dengan klien atau peserta didik kita atau korban kekerasan rumah tangga. Jadi hambatan yang dapat muncul saat pekerja sosial itu membangun hubungan pertolongan dengan klien atau peserta didiknya yang mengalami kekerasan di dalam keluarga atau kekerasan rumah tangga. Jadi karena kalian ini outputnya kan nanti bersentuhan dengan masyarakat. Jadi kalau kalian bekerja di bidang sosial maka yang kalian hadapi adalah orang-orang dewasa, orang-orang yang berkeluarga begitu ya. Jadi bagaimana sih cara menganalisis hambatan yang dapat muncul begitu ya? Oke. Yang pertama ya hambatan itu trauma yang dialami klien ya ketika ketidakpercayaan terhadap pihak luar itu ya. Jadi itu hambatannya ya. Jadi ada rasa takut membagikan informasi ya. Jadi kadang-kadang itu karena mungkin diancam begitu ya sehingga mereka takut memberikan informasi serta perbedaan nilai antara pekerja sosial dan klien. Jadi kadang-kadang pekerja sosial itu menjadi sosok yang ditakuti juga oleh klien atau masyarakat yang ingin ditolong tersebut ya. Jadi hambatan ini dapat mengganggu proses raport atau penilaian nanti ya. Sehingga pekerja sosial itu perlu menggunakan empati ya, menggunakan empatinya, sikap non judgmentalnya. Jadi jangan langsung oh kamu ini salah, oh ini gitu ya. Jadi kita dengarkan aja dulu dan menciptakan lingkungan yang aman sehingga masyarakat atau klien kita tersebut tuh merasa nyaman dulu deh gitu. Baru dia bisa cerita begitu ya. Oke, selanjutnya pendekatan intervensi tentang manajemen kasus ya. Gitu. Jadi nanti kalian analisis efektivitas pendekatan manajemen kasus untuk klien yang menyandang disabilitas ya dalam lingkungan pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat begitu. Nah, jadi pendekatan manajemen kasus efektif karena memungkinkan koordinasi layanan yang komprehensif ya seperti bantuan alat bantu ya, bantuan alat bantu untuk orang-orang yang
disabilitas tersebut ya. Lalu juga bisa konseling ya dan pelatihan keterampilan ya. Jadi orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas itu juga membutuhkan keterampilan begitu ya. Jadi namun hambatan dapat muncul juga ya dari keterbatasan akses layanan begitu. Jadi kurangnya juga dukungan keluarga kadang ya. Kadang-kadang keluarga itu karena orang tersebut atau anak tersebut mengalami disabilitas itu ya mereka sembunyikan begitu ya. Jadi malah mereka merasa bahwa kondisi tersebut memalukan. Jadi sehingga anak tersebut itu kurang bisa melihat dunia luar begitu ya. Ada juga kebijakan lembaga yang tidak inklusif ya. Jadi kurang inklusif terhadap orang-orang yang penyandang disabilitas tersebut begitu ya. Oke, selanjutnya tentang teknik intervensi psikodinamik ya. Jadi nanti kalian analisis bagaimana mekanisme pertahanan diri, defense mechanism ya dapat menghambat proses konseling pada klien atau peserta didik kita, terutama untuk remaja begitu ya. Nah, remaja mungkin menggunakan mekanisme seperti penyangkalan begitu ya. Lalu penyangkalan, proyeksi gitu ya, atau regresi untuk menghindari masalah emosional yang menyakitkan. Jadi kadang-kadang remaja itu tidak mengakui ya kalau sudah salah, tidak mengakui begitu. Apalagi kalau anak-anak remaja ya masih masa-masa pubertas begitu ya. Terus juga mekanisme ini membuat masyarakat atau peserta didik kita itu sulit membuka diri ya dan menghambat eksplorasi konflik bawah sadarnya ya. Jadi pekerja sosial itu harus membantu peserta didik atau klien itu menyadari pola tersebut secara bertahap ya tanpa menghakimi begitu ya. Gitu. Jadi itu yang harus dilakukan oleh pekerja sosial ya. Selanjutnya teknik intervensi kognitif. Jadi nanti kalian akan menganalisis mengapa integrasi penelitian, pengalaman profesional, dan nilai klien itu penting dalam intervensi pekerjaan sosial. Nah, jadi integrasi memastikan intervensi didasarkan pada bukti ilmiah juga ya, dan relevan dengan kondisi lapangan itu, dan sesuai juga dengan preferensi serta budaya masyarakat atau budaya peserta didik ya. Tanpa integrasi, intervensi bisa tidak efektif ya, atau tidak etis karena tidak menghargai hak dan kebutuhan masyarakat atau peserta didik kita atau klien kita begitu ya. Oke, yang terakhir itu tentang nilai norma dan etika pekerjaan sosial. Nanti kalian akan menganalisis ya dilema etika ketika pekerja sosial itu harus menjaga kerahasiaan peserta didiknya atau kliennya. Tetapi klien atau peserta didik kita atau masyarakat yang kita bina itu mengungkapkan rencana melakukan tindakan berbahaya begitu ya. Nah, kita sebagai pekerja sosial itu menghadapi konflik antara menjaga kerahasiaan sebagai prinsip etika dan kewajiban melindungi keselamatan publik ya. Nah, analisisnya ya melibatkan pertimbangan tingkat risikonya ya. Jadi itu yang perlu kita pertimbangkan.
Lalu aturan hukumnya bagaimana, begitu ya. Jadi kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan aturan hukum juga. Serta kebijakan profesional harus dikedepankan ya. Dalam situasi berbahaya ya pekerja sosial berhak mengungkapkan informasi kepada pihak yang berwenang untuk pencegahan. Itu sangat penting ya. Nah, itu hal yang kalian harus pelajari ya untuk persiapan UAS di semester ini. Ketika kalian sudah pelajari, Ibu yakin kalian bisa menjawab soal-soal UAS nanti. Terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai bertemu di semester selanjutnya.